Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu mawlana al-azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi min ibadil kiram. Subhana jami'il awliya'i wal anbiya'i was syuhada'i was sholihin, khususan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, hadrati abaina wa ummahatina, jadadina jaddatina, walana falatina, mamina fatina, masyayikhina masyayikhina, khususan khosatan al-hadratil malibihat al-kitab Syekhuddin al-Malibari wa jami'il masyayikhina wa sallallahu syekhina Abdul Karim wa sallallahu alaihi wa usulihim wa qawlihim tasbihihim wa naqahim bi darajati fil jannah yanfa'una bihim wa bi ulumihim fid darin amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnati qira'atu surati kahfin yaumal jum'ati wa lailataha li ahaditha fiha wa qira'atuha naharan akan wa aulahu ba'da subhi musara'atun lil khairi wa ayyukthira minha wa min zairil qur'ani. Dan disunnahkan membaca surat Kahfi di hari Jumat dan malamnya karena ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Hikmatu takhsisiha min baini suwaril Qur'ani anna Allah Ta'ala dzakara fiha yaumal qiyamah. Hikmah dikhususkannya surat Kahfi yang dibaca di hari Jumat dari surat-surat yang lain. Jadi kenapa surat Kahfi dipilihkan untuk sunnah dibaca di hari Jumat? Ya, ini hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Kahfi itu yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Allah menyebutkan hari kiamat. Bagaimana kejadian hari kiamat itu ada di surat Kahfi. Wa yaumul jum'ati yushbihuha. Dan hari Jumat itu menyerupai hari kiamat. Ya. Min ijma'il khalqi. Jadi penyerupaan hari Jumat dengan hari kiamat itu karena di hari Jumat itu ada perkumpulan manusia. Di hari Jumat asal azan kumpul semua di masjid-masjid. Nah, yaumul qiyamah juga sama, ada perkumpulan manusia di padang mahsyar. Nah, itu jadi ada sisi persamaannya antara hari Jumat dengan hari kiamat. Wa li'anna qiyamata taqumu yaumal Jumat. Alasan yang kedua, karena hari kiamat itu nanti akan jatuh di hari Jumat, terjadinya di hari Jumat. Qauluhu yaumal jum'ati wa lailataha. Su'ila asyamsu ar-ramli amman qara'a nisfal kahfi lailan wa nisfaha nahar hal yahsulu lahu thawab al-mahsus aula. Wa ajaba bi annahu la yahsulu lahu thawab bil mahsus wa innama yahsulu lahu
aslaf tawabi. Syekh Syamsuddin Ar-Ramli atau yang dikenal dengan Imam Ar-Ramli ini mengatakan, ditanya tentang orang yang membaca surat Kahfi separuhnya malam, separuhnya siang. Dia membaca separuh surat di waktu malam, dilanjutin siangnya. Apakah dia mendapatkan pahala tertentu atau pahala khusus atau tidak? Tadi kan ada pahala khusus, ya. Pahalanya seperti di dalam hadis, ya. Itu akan memancarkan cahaya, ya. Yang cahaya itu menembus sampai ke Mekah. Jadi siapa yang membaca surat Kahfi, maka dari bacaan surat Kahfi itu akan memancarkan cahaya menembus sampai ke Mekah. Apakah orang yang membaca surat Kahfi di paruh-paruh, siang separuh, malam separuh, siang separuh, apakah mendapatkan pahala khusus? Kata Imam Ar-Ramli, tidak, tetapi dia hanya mendapatkan pahala pokoknya saja. Jadi bukan pahala khusus, tapi pahala pokoknya saja. Pahala pokok itu ya pahala baca Al-Quran sebagaimana surat-surat yang lain, tidak ada ketertentuan, tidak ada kekhususan di hari Jumat atau tidak ada kesesuaian. Jadi sama aja antara membaca surat Kahfi dengan yang lain, sama aja, tidak ada ketertentuan. Lihat hadis, karena ada hadis dalil bisunnah qiraati suratil Kahfi yang menjadi dalil daripada sunnahnya membaca surat Kahfi. Di antara hadis itu adalah man qara'aha yaumal jum'ati atau alahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Di antara hadis itu adalah barang siapa membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya kepadanya di waktu di antara dua Jumat. Jadi baca surat Kahfi itu dia nanti akan kayak baterai dicas, cahaya itu akan terus memancar sampai Jumat depan. Dibaca lagi Jumat depan, cahayanya memancarkan lagi sampai Jumat depan berikutnya. Jadi akan selalu bercahaya. Wa minha man qara'aha lailataha atau alahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa membaca surat Kahfi di hari Jumat, di malam Jumat, maka akan memancarkan cahaya ma bainahu wa bainal baitil atiq, di rumahnya atau di tempat dia membaca, menembus sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Mekah. Jadi cahayanya nembus sampai ke Mekah. Orangnya nggak ke Mekah, tapi cahayanya sampai ke Mekah. Ini kalau baca surat Kahfi di malam Jumat, cahayanya sampai ke Mekah. Qala Al-Ghazali fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya, wal yaqra surat Al-Kahfi khossatan, hendaknya dia membaca surat Kahfi secara khusus, ya, tidak baca surat yang lain, khusus Kahfi saja. Faqad ruya an Ibnu Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan sungguh telah meriwayatkan Imam Ibnu Abbas dan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa barang siapa membaca surat Kahfi malam Jumat atau siang Jumat, maka Allah akan memberikan uktiya nuron, diberikan kepadanya nuron, cahaya, min haitsu yaqra'aha ila Makkah, sekali dia membaca, dimanapun dia membaca sampai ke Mekah, wa ghufirlahu ila yaumil jum'atil ukhra, diampuni dosanya sampai Jumat yang akan datang. Wafatu salatati ayamin, dan melebihi 3 hari. Jadi Jumat sampai hari Jumat depan ditambah 3 hari. Wah,
itu maghfirahnya. Wa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha, dan malaikat mendoakan kasih sayang, mendoakan rahmat kepadanya sampai masuk waktu subuh. Pada malam hari malaikat terus mendoakan rahmat kasih sayang sampai waktu subuh. Orangnya tidur, malaikatnya sesudah doa terus, padahal orangnya udah tidur. Jadi dia didoakan malaikat sampai subuh. Ya, dari besar sekali keutamaannya. Wa ufiya min ad-da'i wad-dubailati, dan dia disembuhkan dari penyakit wa dzakal junubi wal barasi, ya, dan penyakit kusta, lepra, wal judami, fitnatil dajjal, dan selamatkan dari fitnahnya dajjal. Ma'aulahu ba'da subhi musara'atan lil bayi. Yang paling utama membaca surat Kahfi adalah ba'da subuh. Kenapa ba'da subuh? Musara'atan lil bayi, menunjukkan adanya perburuan, artinya dia melakukan secara cepat ya, untuk melakukan kebaikan. Karena kalau orang baca kok pada subuh, berarti dia menunjukkan adanya keseriusan ya, melakukan kebaikan. Wa yukhiru minha min sa'il Quran, dan membaca surat Kahfi sebanyak-banyaknya, dan juga surat-surat yang lain dari Al-Quran. Wa yukrahu al-jahru bi qira'atil kahfi wa ghayrihi in hasala bihi ta'addil li musallin aw na'imin. Dimakruhkan membaca surat Kahfi dengan suara keras, suaranya kencang, jika suaranya itu menghasilkan ta'addil lil musalli, mengganggu terhadap orang yang sholat, menyakitkan orang yang sholat. Orang yang lagi sholat sampai terganggu, orang dulu bacanya sampai kencang banget ya. Nah, apalagi pakai speaker ya, bacanya pakai speaker. Auna ini atau orang yang tidur. Auna ini atau orang yang tidur. Ini yang kemarin banyak dijadikan referensi tentang mengecilkan volume suara adzan di masjid. Orang-orang pada ribut, wah, jadi Menteri Agamanya sudah nggak benar karena apa namanya, ngurusin suara masjid, speaker masjid. Dari dulu masjid ya pakai speaker, nggak usah dibahas gitu. Padahal di sini memang ada aturan, Pak, ada aturan. Ketika orang membaca surat Kahfi itu kalau dibaca pahalanya gede kan? Ya, pahalanya besar. Surat Kahfi kalau dibaca maka pahalanya akan memancarkan cahaya sampai ke Mekah. Surat Kahfi kalau dibaca maka pahalanya akan diampuni dosanya sampai ketemu Jumat depan ditambah 3 hari. Surat Kahfi ketika dibaca maka fadilahnya antara lain dia akan disembuhkan dari penyakit, berbagai macam penyakit. Fadilahnya banyak, pahalanya gede. Bahkan kalau dibaca separuh-separuh itu gak ada nilainya, sama dengan bacaan-bacaan yang lain, tidak ada secara khusus mendapatkan pahala istimewa. Artinya memang hari Jumat kita disunahkan membaca surat Kahfi. Tetapi jika surat Kahfi yang dibaca itu ternyata efeknya adalah mengganggu orang lain, makruh. Gitu kan? Bahkan di sini bukan hanya orang yang sholat, Pak, orang yang lagi tidur. Orang tidur dengan orang baca Quran, yang dapat pahala orang baca Quran kan? Oh, itu orang lagi tidur. Sekalian biar bangunin. Iya, kalau bangunin bukan waktunya harus bangun. Bisa jadi dia baru saja istirahat.
kalau di sini ada sesuatu yang menimbulkan terganggunya orang lain, baik orang yang sedang sholat ataupun orang yang sedang tidur, ini malah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Jadi di sini dibahas lebih dalam di dalam kitab Amal Talibnya. Lam yu'bir huna bisuratil isyaratil raddi ala man syadda fikruhu dan kalau dalika min ghairi suratin. Nah, ini disebutkan kenapa tidak menyebutkan surat yang lain atau dengan kata atau dengan disebut dengan kalimat suratul kahfi. Ini untuk menolak orang yang cacat pemikirannya tentang hal tersebut min ghairi suratin, jika tidak disebutkan dengan kata surat. Jadi qira'atul kahfi, membaca surat kahfi tanpa menyebutkan surat kok bermasalah. Nah, ini akhirnya pengarang kitab ini menulisnya dengan tanpa menulis kata suratul kahfi, itu enggak terlalu ini. Dan lainnya li'anal murad al kahfi as-surah, karena tanpa menyebutkan kata surat pun maksudnya ya surat. In hasala bi al-jahri wa qad fil qarahati qalu ana imin zahiruhu walau fil masjid waqta iqamatil mafruḍah. Zahirnya larangan ini walaupun dibacanya di masjid, ya, di waktu qomatnya sholat fardu, iqamahnya sholat fardu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kan orang mau bergegas untuk sholat berjamaah, kok ada suara keras dengan membaca surat kahfi, sementara di masjid sedang berlangsung sholat berjamaah. Nah, seperti ini makruh, makruh karena mengganggu orang yang sedang sholat. Allah ingin malah itu walau bil masjid wa bil iqamatil mafruḍah nadhur li'annahu muqassirun bil nawm yang baik hurmatul jahri bil qiraati bil masjid, maka sebaiknya malah hukumnya haram, sebaiknya hukumnya haram ketika itu dilakukan di dalam masjid atau di masjid, dibaca atau surat kahfinya dibaca di masjid di hadratil musallin, di hadapan orang-orang yang sedang sholat. Kenapa di sini ada ulama yang mengharamkan? Karena alasannya wa ibaratu syarifi bi babi sholati wa bahata ba'dhum an mar'u min al-jahli bi Qur'anin aw ghairi yuhaqqil musallin mutlaqan. Bahkan di sini secara mutlak hukumnya haram, ya, secara mutlak hukumnya haram, baik itu mengganggu atau tidak. Li'anna al-masjida wuqifa 'alal musalli, ya, karena masjid itu diwakafkan untuk orang yang sholat, ya. Orang mewakafkan masjid supaya digunakan untuk sholat, ya. As-sholatan dunal mu'adi wal qurra'i, secara asalnya bukan untuk penceramah, para khotib, para penceramah, dan bukan juga untuk para pembaca Al-Quran. Makanya ketika dipadukan atau ketika dikumpulkan antara orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang melaksanakan sholat, yang diutamakan adalah orang yang sholat. Sehingga bisa jadi hukum membaca Quran yang menjadi haram. Bisa jadi. Kenapa? Nah, karena masjid ini diwakafkan untuk sholat, maka lebih mengutamakan musolli, orang yang sholat, daripada yang lainnya. Nah,
Wa amala kalamun Nawawi bil karahati alama idza khafat ta'addi wa ala qawli qiraati fi ghairil masjid. Wa humila kalamun Nawawi, kalamnya Imam An-Nawawi dengan hukum makruh alama idza khaffa at-ta'addi. Kalau hukumnya itu menjadi makruh, ya bukan haram, itu kalam perkataan yang ditangguhkan apabila menyakitkannya kepada orang yang sholat itu kecil, samar. Misalnya karena kita membacanya juga tidak terlalu kencang, orang yang sholat juga tidak terlalu merasa terganggu, itu makruh. Kalau jelas-jelas merasa terganggu itu loh yang tadi hukumnya haram. Jelas-jelas bacaan Quran yang keras, qiraah yang keras, sementara dia baca Qurannya di masjid, masjidnya sedang dipakai sholat, itulah yang hukumnya haram itu. Kenapa? Karena jelas-jelas mengganggu kepada orang yang sholat. Padahal yang dibaca Quran, apalagi musik-musik yang jelas-jelas menjadikan misalnya orang menjadi lalai, yang dibaca Quran pun kalau mengganggu sholat orang yang sedang sholat di masjid itu malah hukumnya bisa jadi haram ketika dilakukannya di masjid. Ala wa ala qawli qiraati fi ghairil masjid, jadi hukum makruh itu kalau memang dia membacanya bukan di dalam masjid. Jadi ini dijelaskan secara detail perkataan Imam An-Nawawi yang menyebutkan bahwa hukum membaca surat Kahfi atau membaca Al-Quran makruh itu kalau memang pertama tidak terlalu mengganggu kepada orang yang sholat, yang kedua membacanya tidak di dalam masjid. Ya, kalau di dalam masjid kemudian efeknya mengganggu orang yang sedang sholat, malah hukumnya haram. Karena masjid itu diwakafkan untuk orang yang sholat, bukan untuk berceramah, bukan untuk puro orang-orang yang membaca atau orang-orang yang ahli qiraah, bukan, tapi untuk usolli orang yang sholat. Wa itharu sholatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha, dan membaca sholawat Nabi, banyak-banyak baca sholawat Nabi. Ya, kalau sholawat Nabi itu yang bagus ya sholawat Jibril. Kalau sholawat Jibril itu bukan sholawat yang bilang sallallahu ala Muhammad, itunya aja. Kalau sudah sallallahu alaihi wasallam itu sudah bukan sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu aja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu aja, jangan sholawat Islam. Ini sholawat Jibril tapi tadinya sudah dirubah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aslinya sholawat Jibril hanya sallallahu ala Muhammad, gara-gara lagu itu Pak. Jadi kalau di lagu jangan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu surat Jibril. Tapi kalau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, itu sudah bukan selawat Jibril. Karena selawat Jibril singkat, hanya sallallahu ala Muhammad saja. Jadi kalau mau selawat Jibril ya sudah sallallahu ala Muhammad saja, diulang-ulang 4 kali. Kalau mau dilagu. Bentar. Wa itharu sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha, dan disunatkan memperbanyak membaca sholawat Nabi baik siangnya maupun malamnya, lil ahbari sahihati al amirati bidzalik, karena ada hadis sahih
yang memerintahkan hal tersebut, memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah, saya akan mengingatkan insyaallah hari besok berarti malam Jumat ya, kita ketemu dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu sebagian ulama, karena ini tidak satu frekuensi, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang memberikan nilai khusus, ada yang tidak. Ini sebenarnya bermula dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surah Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim wallahu a'lam bi muradihi, wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sesungguhnya aku menurunkannya di malam yang penuh berkah. Fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, sesungguhnya aku adalah zat yang memberikan peringatan. Lailatul mubarakatin itu para ulama banyak yang menafsirkan ya, sebagaimana tafsir Quran bil Quran. Lailatul mubarakatin itu kalau menggunakan tafsir Quran bil Quran adalah Lailatul Qadar, sebab ada ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau Lailatul Qadar berarti bulannya bulan puasa. Ini bukan Lailatul Qadar kan bulan puasa. Ya. Ditambah lagi di surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Lalu sebagian ada ulama yang memberikan penafsiran bahwa Lailatul Mubarakatin itu Lailatul nisfi min Sya'ban. Makanya kalau di surat di tafsir Jalalain, tafsir Jalalain di sana dikatakan Lailatul Mubarakatin itu ada dua. Yang pertama Lailatul Qadri atau Lailatul nisfi min Sya'ban. Memang di sini ada dua pendapat ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Ikrimah, itu mentafsirkan Lailatul Mubarakah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Maka ya kalau kita mau mengikuti pendapat yang kedua bahwa malam penuh berkah yang ada di dalam surat Ad-Dukhan itu maksudnya adalah Lailatul nisfi min Sya'ban, maka mesti kita harus bersiap-siap gitu kan, untuk menghadapi malam yang penuh berkah itu. Sebab apa? Di dalam ayat itu disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu yufraqu dipisah-pisahkan kullu amrin, segala perkara hakimin yang telah dibukukan. Artinya apa? Malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memisah-pisah, memilah-milah ketentuan-ketentuan yang akan diputuskan oleh Allah, yang akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang berpihak kepada keinginan kita, walaupun semua keputusan Allah pasti pertimbangannya adalah Allah, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuraddul qadar illa du'a, atau kama qala Rasulullah, tidak bisa dirubah takdir Allah kecuali dengan doa. Makanya jika malam itu adalah fiha yufraqu kullu amrin hakim,
Kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, andaikan Engkau akan menetapkan keputusan-keputusan ya, yang tidak baik, hindarkan ya Allah. Andaikan Engkau akan memberikan keputusan-keputusan yang baik, ya, ketetapan rezeki yang melimpah, umur yang berkah, ya Allah, tetapkan ya Allah. Kira-kira doanya kan seperti itu. Kalau akan diputuskan yang buruk, hindarkan. Kalau akan diputuskan yang bagus, tetapkan. Kan doanya seperti itu. Nah, adapun membaca Yasin 3 kali, misalnya dalilnya apa? Oh, baca Yasin 3 kali. Loh, Yasin itu termasuk amal soleh bukan? Amal soleh. Maka amal soleh itu boleh dijadikan sebagai tawassul untuk memanjatkan doa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ambillah atau raihlah ijabah doa, ijabahnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah, perantaraan. Nah, amal soleh itu bisa dijadikan sebagai wasilah. Jadi wasilah itu ada dua, tawassul itu ada tawassul bil a'malis sholihah, tawassul dengan amal soleh, dan ada tawassul bisolihin, tawassul dengan orang soleh, sosoknya para nabi, ya, para aulia illah, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Itu namanya tawassul dengan orang-orang soleh. Ada tawassul dengan amal-amal soleh. Jadi kita melakukan amal soleh apapun boleh, itu dijadikan sebagai tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak Bapak bikin proposal, biasanya proposal itu prolognya segala macam diceritakan di sini. Masjid Nurul Huda ini sudah melaksanakan kegiatan ini disebutkan semuanya, ujung-ujungnya mohon dibantu. Ayo, mohon dibantu diceritakan dulu, ya, sudah melakukan ini loh, ini ya, kegiatan ibadahnya, sholatnya 5 waktu, berjamaahnya penuh, gitu kan, kegiatan taklimnya penuh. Nah, itu ditulis, ujung-ujungnya apa? Mohon dibantu. Sama ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya sudah membaca surat Yasin, gitu kan? Sudah baca surat Yasin, ya Allah, mohon kiranya Engkau panjangkan umur kami dengan berkah. Ayo, setelah membaca surat Yasin, minta kepada Allah, ya Allah, dengan bacaan surat Yasin, mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami umur yang berkah. Baca lagi Yasin, ya Allah, kami sudah membaca surat Yasin, kiranya Engkau berikan kepada kami rizki yang berkah. Ayo, bacaan surat Yasin sebagai tawassul kepada Allah agar kita diberikan rezeki yang berkah. Baca lagi surat Yasin, ya Allah, dengan berkah surat Yasin, mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami husnul khatimah. Nah, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Itu jelas ada perintahnya di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Salah satu wasilahnya ya proposal kita itu, proposal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan amal-amal soleh. Hadirin jamaah sekalian, kalau di kata syarah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ithaqus Sadatil Muttaqin, di sini ada kaifiyah tentang sholat yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban.
Tapi sholatnya jangan niat sholat nisfu Sya'ban, usul sunatan nisfu Sya'ban gitu ya. Tidak ada sholat nisfu Sya'ban secara khusus, tapi kita dianjurkan oleh para ulama melaksanakan sholatnya 6 rakaat pada maghrib. Sholat yang dilakukan 6 rakaat pada maghrib itu ya, kalau yang dikerjakan kapanpun bukan pada malam nisfu Sya'ban saja, itu namanya sholat awabi, sholatul awabi, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Itu 6 rakaat ya. Cuma di dalam kitab-kitab ini ada penjelasan waqad tawarrasal khalaqu anis salafi, orang-orang ulama kekinian itu mewarisi amalan ulama-ulama salaf di dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melaksanakan sholat 6 rakaat setelah maghrib, dan setiap rakaatnya 1-2 rakaat 1 salam, membaca pada setiap rakaatnya surat Fatihah sekali, ada rukunnya, kemudian al-ikhlasnya 6 kali. Nanti rakaat kedua juga begitu ya, setiap rakaatnya Fatihah sekali, kemudian al-ikhlasnya 6 kali, salam. Wabadal marah di kulli rakaatain ya surah Yasin. Setelah selesai 2 rakaat baca surat Yasin ya. Marratan wa yaku bidu'ai masyhur bidailatin fi Rasulullah taala al-barakah fil umri bi sanati al-barakah fil rizqi wa bi sanati husnul khotimah. Jadi kalau sudah selesai bisa dilakukan sholat itu berturut-turut langsung 6 rakaat, boleh langsung 6 rakaat. Setelah itu membaca surat Yasin 3 kali. Pertama niatnya ya, barokatan fil umri, diberikan keberkahan umur. Yang kedua barokatan fil rizqi, diberikan keberkahan rezeki. Yang ketiga niatnya agar mendapat husnul khotimah, barokatan fil umri, barokatan fil rizqi. Yang ketiga husnul khotimah. Jadi itu dilakukan. Ya sholat awabin itu bukan termasuk sholat berjamaah yang dianjurkan berjamaah. Jadi kerjakan masing-masing saja. Kalau sudah selesai baru kita membaca Yasin, boleh bersama-sama membaca Yasin. Kalau sholatnya nanti sendiri-sendiri saja. Ini saja. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah. Allah tetapkan kita ya dalam hati yang istiqomah ya, dan Allah mewafatkan kita dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamna kama rabbana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa qahhirna nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi